Disuruh isolasi di rumah, tapi bukannya banyak zikir megang tasbih, malah megang handphone, main TikTok, main Instagram. Ini nggak kebayang bagaimana otak dan imannya. Kita diketahui oleh dokter atau disampaikan oleh kesehatan, kita akan mengalami 14 hari masa-masa sulit. Kalau sudah 14 hari lewat, kita akan insya Allah aman lah daripada COVID tersebut. Kalaupun misalnya kita terjangkit positif. Coba kita pikirkan, 14 hari kita merasakan kesakitan, dibandingkan mungkin banyak lagi orang-orang yang mungkin ada di antara keluarga kita yang mengalami meninggalnya karena kanker tapi sudah bertahun-tahun, jantung bertahun-tahun, stroke bertahun-tahun. Apa bandingannya bertahun-tahun itu dengan 14 hari? Itu yang pertama. Yang kedua, kalaulah kita mengkhawatirkan kita meninggal karena COVID, sudah dijanjikan mati dalam keadaan syahid, itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah tahu sebenarnya, oh kalau saya misalnya kena COVID, kena wabah ini corona, berarti kan sudah persiapan, berarti 14 hari lagi mau meninggal. Ibarat kata itu Anda ditangi oleh malaikat Israel, fulan kamu 14 hari lagi meninggal. Seharusnya kan enak bagi kita untuk punya persiapan. Ini kan seakan-akan seperti bocoran kita mau meninggal. Saya katakan ya, misalnya ada orang misalnya datang malaikat Israel, Pak, minggu depan Anda meninggal. Misalnya gitu kata malaikat Israel. Anda bayangkan ketika Anda divonis, jangankan malaikat Israel, divonis sama dokter saja 1 bulan lagi kita meninggal, nggak berani kita keluar rumah. Kita di rumah, bentang sejadah, berzikir, sholat, ibadah semaksimal mungkin. Ada yang berani maksiat lagi? Nggak ada. Kenapa? Sudah divonis dokter. Lah ini dokter satu dunia memvonis kalau orang kena COVID, kemungkinan dia selamat itu selama 14 hari. Kalau enggak dia kelas, hilang. Ini kan seakan-akan pengganti malaikat Israel. 14 hari lagi kamu meninggal. Kalau enggak meninggal ya kamu selamat, sudah. Seakan-akan ada kenikmatan di dalam penyakit yang Allah berikan ini. Ada bocoran bagi kita, orang-orang yang hidup sekarang ini, kapan kita meninggal itu ada bocorannya paling tidak. Sehingga kalau misalnya ada orang yang positif, saya nggak kebayang kalau ada orang yang divonis positif tapi masih maksiat, itu nggak kebayang kelewatannya luar biasa. Disuruh isolasi di rumah, tapi bukannya banyak zikir megang tasbih, malah megang handphone, main TikTok, main Instagram. Ini nggak kebayang bagaimana otak dan imannya. Sudah mau mati, tapi seakan-akan, kan banyak sekarang kita melihat, kenapa nggak keluar isolasi? Walaupun nggak positif, mau positif nggak positif, sekarang banyak orang yang isolasi, nggak berani keluar. Kenapa nggak keluar isolasi? Terus apa yang dilakukan? Sambil mengisi kekosongan, buat video, joget-joget di rumah. Apa ini? Ini kan merupakan teguran daripada Allah. Yang sebagaimana tadi saya katakan, kalau misalnya kita divonis positif sekalipun, itu seakan-akan pengganti malaikat Israel. 14 hari lagi kamu mati. Nah, permasalahannya kita ini sebenarnya bukan takut mati karena COVID. Memang asal masalah kita ini adalah kita memang takut mati, itu saja. Bukan karena COVID. Karena nggak ada di antara kita yang bisa menjamin bagaimana matinya kita. Ada orang yang tadi saya katakan mati kecelakaan dia, habis badannya tapi nggak mati, tersiksa dia di atas tempat tidur. Lebih sakit mana dibandingkan cuma 14 hari menahan sakit? Itu pun kalau sakit, ada sebagian malah yang nggak punya gejala. Maka asal masalah kita bukan kita takut sama COVID, kita takut mati. Apapun penyebabnya kita takut mati. Dan kenapa kita takut mati? Karena kita sadar kita belum siap untuk menghadapi kematian. Kita ini tahu bahwasanya kita kalau dimatikan oleh Allah, dicabut nyawa kita oleh Allah, kita tahu, kita sadar kita masih banyak dosa.